Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wahyuni dengan NPMB 1A023170. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan infografis saya, yaitu mengenai reorientasi pemidanaan dalam hukum pidana dengan perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Apa itu reorientasi pemidanaan? Jadi yang pertama itu kita pahami terlebih dahulu apa itu reorientasi pemidanaan. Reorientasi pemidanaan ini adalah perubahan cara pandang dalam hukum pidana dari yang awalnya hanya berfokus pada penghukuman atau pembalasan itu berubah menjadi lebih luas. Di mana sekarang pemidanaan itu tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga melindungi masyarakat, memulihkan kerugian korban, memperbaiki pelaku, kemudian mencegah terulangnya sebuah kejahatan. Jadi pendekatannya ini mulai mengarah ke arah restoratif dan juga reintegrasi sosial. Reorientasi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu melindungi masyarakat, memulihkan kerugian korban, kemudian memperbaiki tingkah laku pelaku, dan juga seperti yang telah dijelaskan tadi sama, yaitu mencegah terulangnya kejahatan, kemudian juga mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Nah, teman-teman, di Indonesia saat ini dasar hukumnya sudah mulai mengarah ke reorientasi, di mana bisa kita lihat pada contoh, yaitu ada KUHP baru yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Kemudian sistem peradilan anak yang mengedepankan keadilan restoratif dan juga kebijakan pemasyarakatan itu lebih berfokus pada reintegrasi sosial. Karakteristiknya itu tujuannya integratif, di mana gabungan pembalasan, pencegahan, dan perbaikan. Kemudian keadilan restoratif itu mulai diutamakan, dan juga penjara jadi ultimum remedium atau pilihan terakhir. Ada juga pembinaan dan reintegrasi sosial. Untuk contoh penerapannya itu bisa kita lihat pada diversi pada anak, kemudian kerja sosial, rehabilitasi narkotika, dan juga restitusi kepada korban, kemudian ada program pembebasan bersyarat. Sementara di Amerika Serikat itu sistemnya berbeda, di mana dasar kebijakannya itu ada sentencing guidelines untuk menjaga konsistensi hukuman, kemudian pendekatan awalnya itu keras atau talk on crime. Tapi sekarang itu sudah mulai bergeser. Untuk karakteristiknya itu fokus pada akuntabilitas dan efek jera, kemudian ada pedoman pemidanaan tapi hakim punya diskresi, alternatif pidananya cukup beragam, dan juga rehabilitasi berbasis program mulai dikembangkan. Nah, untuk di Amerika Serikat ini contoh penerapannya itu ada drug court untuk pelaku narkotika, kemudian mental health court, restorative justice program, probation, and community service, dan yang terakhir itu ada program reentry setelah keluar penjara. Nah, kalau dibandingkan antara kedua negara ini, Indonesia itu lebih menekankan reintegrasi dan pemulihan, sedangkan Amerika lebih menekankan deterrence atau efek jerat, tetapi sekarang mulai bergeser ke rehabilitasi. Kemudian di Indonesia itu mengembangkan keadilan restoratif, sedangkan Amerika punya sistem pemidanaan yang lebih terstruktur lewat guidelines. Nah, dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi masalah overcapacity di lapas, sedangkan Amerika punya jumlah narapidana yang sangat tinggi dan biaya sistem yang besar. Artinya, kedua negara ini sama-sama menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem pemidanaan yang ideal. Beberapa tantangan dan pelajaran yang dihadapi oleh dua negara ini ada beberapa hal yang di antaranya ada overcrowding, kemudian disparitas putusan, ada kualitas pembinaan, dan yang terakhir itu ada perlu kerjasama antar lintas sektor. Pelajaran pentingnya, kedua negara ini sebenarnya menuju arah yang sama, yaitu sistem pemidanaan yang lebih manusiawi tetapi tetap menjaga keamanan masyarakat. Jadi kesimpulannya, reorientasi pemidanaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi hanya soal menghukum, tetapi juga memperbaiki dan memulihkan masyarakat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.